Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Puji Tuhan, kita jumpa lagi di sekolah minggu kita hari ini. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita yel-yel dulu ya. Revival Kids, berakar, bertumbuh, berbuah dalam Kristus. Sekali lagi, Revival Kids, berakar, bertumbuh, berbuah dalam Kristus. Ya adik-adik, mari kita mempersiapkan hati, mempersiapkan diri. Kita mau menyanyi, memuji Tuhan bersama-sama. Kita juga mau mendengar cerita firman Tuhan. Tentunya adik-adik sudah siap semua ya? Siap. Iya, kakak-kakak juga siap? Siap. Puji Tuhan, mari kita naikkan satu pujian. Seindah siang disinari terang. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan surgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Tuhan begitu mengasihi kami. Tuhan boleh menyertai kami sepanjang satu minggu ini dan kami boleh ada saat ini untuk beribadah kepada Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, memberkati ibadah kami, dan biarlah nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, ampunilah segala dosa dan salah kami, supaya kami boleh layak datang kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, sekarang kita akan bersama-sama nyanyikan lagu Sukacita. Kak Yen, Kak Tina, siap? Siap Kak Nah, Nokar. Ada 3 lagu yang akan kita nyanyi secara berturut-turut. Ya. Yang pertama kita akan nyanyikan lagu Marilah Bergembira. Lalu kita sambung dengan lagu
hati yang gembira. Karena itu sekarang Kak Nokar jemput adik-adik semua bangkit berdiri. Ya, bangkit berdiri dan kita nyanyikan pujian ini bersama-sama sambil bertepuk tangan. Ya. Mari adik-adik dengan bertepuk tangan kita nyanyikan lagu-lagu ini. Marilah bergembira dengan kuasa-Nya atas segala pencobaan yang ada di dunia. Marilah bergembira dengan kuasa-Nya atas segala pencobaan yang ada di dunia. Hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira Tuhan senang. Nah sekarang adik-adik lagu berikut kita akan nyanyikan pujian dari terbit matahari sampai kepada terbenamnya. Biarlah nama Tuhan saja yang selalu kita puji-puji dalam kehidupan kita. Ya, mari dengan berdiri, tetap berdiri ya adik-adik. Kita nyanyikan pujian ini. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi, mari dengan sukacita kita nyanyikan pujian ini. Dalam kehidupan kita semua, biarlah nama Tuhan saja yang dipuji dan dimuliakan. Dari terbit matahari sampai
pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. 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 Ya adik-adik, silakan duduk kembali. Mari adik-adik persiapkan hati, kita mau naikkan setiap doa dan permohonan kita kepada Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa memohon pertolongan Tuhan. Sebelum kita berdoa, kita nyanyi satu pujian, berdoa kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Sebab Ia baik. Berdoa kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Sebab Ia baik. Berdoa kepada Tuhan. Mari adik-adik kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa di surga, kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan atas hidup kami sepanjang 1 minggu. Tuhan boleh jaga dan lindungi kami. Terima kasih Tuhan buat hari ini juga kami boleh diizinkan Tuhan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Tuhan kami juga mau menaikkan setiap doa dan permohonan kami kepadamu. Sebelum itu Tuhan, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, supaya kami boleh layak memohon pertolongan-Mu. Tuhan, kami mau berdoa buat adik-adik kami semua dalam masa pendidikan mereka. Tuhan tolong mereka, Tuhan berikan mereka kemampuan, berikan mereka semangat untuk belajar dengan baik. Memasuki persiapan untuk ujian akhir semester, Tuhan Engkau tolong mereka supaya mereka sungguh-sungguh belajar dengan giat. Sehingga mereka juga boleh akhirnya bisa mengikuti ujian. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga buat adik-adik kami. Mungkin ada yang sakit, Tuhan tolong mereka. Tuhan sembuhkan mereka melalui makanan, minuman, obat.
semua perawatan dari orang tua, bahkan mungkin di rumah sakit. Tuhan, Engkau tolong supaya mereka boleh dirawat dengan baik dan mereka juga boleh mendapatkan kesembuhan. Terutama biarlah dalam keadaan sakit apapun, mereka terus bersandar dan berseru memanggil nama Tuhan sebagai Tuhan yang dapat menolong mereka. Tuhan, Engkau tolong mereka semua. Kami berdoa juga buat orang tua dari adik-adik. Tuhan berkati usaha, pekerjaan, pelayanan, apapun yang mereka lakukan. Tuhan buat menjadi berhasil setiap usaha dan pekerjaan mereka. Tuhan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka juga. Tuhan tahu apa yang mereka doakan, apapun yang mereka hadapi, masalah yang berat maupun ringan, Tuhan Engkau tolong mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat gereja-gereja di seluruh Indonesia. Tuhan berkati pemberitaan firman Tuhan supaya nama Tuhan didengar oleh banyak orang dan mereka boleh menjadi percaya kepada nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong supaya setiap hamba-hamba Tuhan boleh memberitakan Injil yang benar. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga buat guru-guru sekolah minggu yang terus dipakai oleh Tuhan untuk melayani adik-adik. Tuhan berkati mereka, berikan mereka semangat, sukacita untuk terus melayani anak-anak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan, kami bersyukur untuk pemerintahan yang Tuhan pakai sehingga dapat menangani setiap persoalan dengan baik. Kami bersyukur untuk keamanan yang Tuhan berikan. Kami bersyukur untuk kesejahteraan Indonesia sampai hari ini. Tuhan masih menolong bangsa kami. Terima kasih Tuhan, berkati presiden kami, berkati seluruh pemerintahan dari yang tertinggi sampai yang terendah. Tuhan berkati seluruh pekerjaan mereka sehingga mereka boleh bekerja dengan baik. Mereka peduli terhadap masyarakat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan terus keamanan di negeri kami. Berkati polisi, tentara, semua keamanan Tuhan pakai untuk berjaga-jaga demi keamanan bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa Surgawi. Tuhan, inilah setiap doa dan permohonan kami. Kiranya Tuhan mendengar dan menjawab seturut dengan kehendak dan waktu-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya masing-masing dan siapkan hati kita untuk kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelum kita berdoa untuk mendengarkan cerita, kita menyanyikan sebuah pujian Alkitab Buku Terindah. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab Buku Terindah. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Hai kawan, tahukah kamu buku yang terindah adalah Alkitab? Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab Buku Terindah. Alkitab buku terindah,
semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Karya Tuhan Yesus yang mulia. Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Alfa di hari ini. Adik-adik sudah siap mendengarkan cerita? Wah, adik-adik sudah siap. Kalau sudah siap, Kak Alfa ajak adik-adik untuk berdoa bersama ya. Mari kita membukanya dengan doa bersama. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus mengizinkan kami semua, adik-adik dimanapun mereka berada, mengikuti sekolah minggu online. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kami boleh memuji Tuhan, dan saat ini kami ingin mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap adik-adik yang ada di luar sana yang menyaksikan sekolah minggu online, sehingga mereka boleh terberkati, mereka boleh memahami apa maksud Tuhan bagi mereka. Tuhan mau mengampuni akan segala dosa yang kami lakukan agar kami benar-benar layak di hadapan-Mu Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, cerita kali ini masih menyambung dengan cerita-cerita dari kakak-kakak yang minggu yang lalu tentang mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, kali ini mujizatnya itu tentang Yesus mengusir roh jahat dari orang gerasa. Nah, kita buka bersama-sama di dalam Markus 5 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-20. Markus 5 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-20. Panjang ya adik-adik. Oleh karena itu, Kak Alfa akan bacakan bagi adik-adik semua di rumah. Yesus mengusir roh jahat dari orang gerasa. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya, dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya. Katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawalan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu. Maka takutlah mereka.
Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu kepada orang-orang sekampungmu dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Ya adik-adik, jadi singkat ceritanya adalah ketika Tuhan Yesus dan murid-murid turun dari perahu, maka datanglah seorang yang kerasukan setan. Orang ini karena dikerasuki oleh setan dan dia tidak berpakaian, dia sering berteriak, dia tinggal di kuburan, membuat orang lain jadi takut. Ya, pasti adik-adik di rumah juga pasti takut kalau bertemu dengan orang yang seperti ini. Karena dia tidak seperti biasanya manusia umumnya yang bertingkah baik, tapi dia bertingkah dengan buruk karena dia dirasuki oleh setan. Nah, pada saat itu dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dia berlutut menyembah Tuhan Yesus dan bertanya kepada Tuhan Yesus, "Ya, apa urusanmu dengan saya, hai anak Allah yang Maha Tinggi?" Jadi dia betul-betul menyadari Tuhan Yesus adalah Tuhan, dan pada saat itu juga dia memohon kepada Tuhan Yesus agar Tuhan Yesus menyuruhnya pindah ke babi-babi. Dan akhirnya setan-setan itu pindah semuanya, roh jahat itu pindah semuanya ke babi-babi yang tadi kira-kiranya 2000 jumlahnya. Wah, banyak sekali ya adik-adik. Ya, tapi setelah itu orang-orang yang melihatnya menjadi takut, tapi juga mereka tidak menyukai Tuhan Yesus atas kejadian ini. Karena babi-babi mereka akhirnya mati. Ya, tapi orang yang kerasukan setan ini akhirnya dia pulih, dia pun jadi waras, jadi sehat kembali, dia dikasih pakaian sama Tuhan Yesus dan akhirnya dia ingin ikut Tuhan Yesus. Nah, hal yang sangat luar biasa yang dilakukan Tuhan Yesus ya adik-adik. Nah, lalu apa sih yang akan kita ketahui, yang kita belajar dari ini? Hal yang pertama yang perlu kita ketahui dan kita belajar adalah setan atau roh jahat itu adalah makhluk yang sangat licik. Jadi karena kelicikannya, dia akan berusaha semaksimal mungkin, dia akan memakai segala cara untuk membuat orang-orang tidak datang kepada Tuhan Yesus, untuk membuat orang-orang akhirnya menjadi jauh dengan Tuhan Yesus. Dia akan bujuk, misalnya dia bujuk adik-adik untuk tidak suka berdoa. Tidak usah berdoa, kan tidak apa-apa kalau tidak berdoa. Ataupun dia akan bujuk adik-adik untuk tidak taat kepada orang tua. Ada banyak cara setan karena liciknya dapat membujuk kita untuk menjadi anak-anak yang tidak taat dan dekat kepada Tuhan. Karena itu adik-adik harus berhati-hati, karena setan akan pakai segala cara untuk membuat adik-adik akhirnya semakin jauh dari Tuhan. Nah, hal kedua yang perlu adik-adik ketahui adalah meskipun setan itu licik, ya dia akan pakai segala macam cara untuk membujuk adik-adik, membujuk kita semua untuk semakin jauh dari Tuhan Yesus. Tapi di atas dari itu, Tuhan kita lebih berkuasa. Tuhan kita memiliki kuasa yang levelnya di atas dari setan. Jadi, tadi ketika kita baca bersama-sama, setan itu yang merasuki orang itu tadi langsung datang menyembah Tuhan Yesus. Dia mengakui bahwa Tuhan Yesus jauh lebih berkuasa. Nah, karena itu adik-adik ketika ada godaan dari setan atau bujukan dari setan, ya seperti supaya jangan datang ke gereja, jadi malas untuk berdoa, tidak mau taat kepada orang tua, maka cara untuk melawannya adalah dengan kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan Yesus. Adik-adik masih ingat
cerita beberapa waktu yang lalu tentang perlengkapan senjata Allah. Perlengkapan senjata Allah itu dipakai untuk melawan setan. Dan karena itu, adik-adik akan bisa melawan setan kalau adik-adik sungguh-sungguh memakai perlengkapan senjata Allah itu. Seperti iman, berdoa sungguh-sungguh, ya, dengan menceritakan tentang Tuhan Yesus. Itu adalah cara-cara untuk melawan kuasa iblis atau setan itu sendiri. Jadi adik-adik, memang iblis licik, tapi jangan takut karena kita punya Tuhan yang jauh lebih luar biasa, yang jauh lebih berkuasa daripada setan. Hal ketiga yang adik-adik perlu ketahui adalah tadi setelah Tuhan Yesus menyuruh setan-setan ini keluar ya dari orang ini, Tuhan Yesus pada akhirnya menyuruh orang ini untuk pulang. Padahal orang ini ingin sekali mengikuti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyuruh orang ini untuk pulang. Supaya apa? Supaya menceritakan tentang Tuhan Yesus. Menceritakan tentang apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan terhadap dia. Jadi, adik-adik di rumah, ketika adik-adik sudah merasakan begitu banyak kebaikan, mulai dari kesehatan, keluarga yang baik, dan begitu banyak hal lagi, nafas, hidup yang masih adik-adik rasakan sampai dengan saat ini, sukacita, sekolah yang baik, maka adik-adik harus bisa bercerita kepada orang-orang di sekitar adik-adik, menceritakan tentang kebaikan-kebaikan Tuhan Yesus. Terlebih lagi tentang keselamatan yang adik-adik sudah terima dari Tuhan Yesus. Ceritakanlah kepada orang tua, ceritakanlah kepada teman-teman, ceritakanlah kepada semua orang yang adik-adik temui. Maka akan semakin banyak orang yang mengenal Tuhan Yesus dan semakin banyak orang juga yang akan datang kepada Tuhan Yesus. Itu membuat setan pada akhirnya tidak dapat berkuasa lagi. Karena ketika semua orang sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, maka setan pun pasti akan lemah. Nah, adik-adik harus ingat ya 3 hal ini yang kita pelajari dari kisah di mana Tuhan Yesus mengusir roh jahat dari orang gerasa ini. Jadi, adik-adik di rumah atau di mana saja, jangan pernah takut dengan setan. Tapi adik-adik di rumah harus selalu berhati-hati karena setan pasti akan membuat adik-adik untuk menjauh dari Tuhan. Tapi juga jangan khawatir dan jangan takut karena kita punya Tuhan Yesus. Jangan lupa juga untuk menceritakan tentang kebaikan Tuhan Yesus kepada siapapun. Sehingga semua orang boleh sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Bagaimana adik-adik? Mau melakukannya? Kak Alfa yakin adik-adik di rumah pasti mau melakukannya. Apalagi Tuhan Yesus pasti akan memampukan kita semua untuk melakukannya. Oleh karena itu, mari kita sama-sama berdoa ya adik-adik, biar kita memohon kepada Tuhan Yesus agar Tuhan Yesus menolong kita dalam melawan kuasa setan yang sangat licik itu. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena Tuhan Yesus sudah mengizinkan kami untuk mendengarkan cerita tentang perbuatan Tuhan Yesus yang begitu luar biasa ketika Tuhan Yesus mengusir setan atau roh jahat dari seorang yang digerasa. Kami juga yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus juga mampu untuk menolong kami semua anak-anak dimanapun berada untuk melawan kuasa setan yang ingin membuat kami semakin jauh daripada Tuhan Yesus. Tolonglah kami Tuhan dalam menjalani hari-hari kami, dalam sekolah kami, dalam keluarga kami, dalam dengan teman-teman kami, agar kami mempunyai hati yang sungguh taat kepada Tuhan Yesus dan mau terus menceritakan tentang kebaikan Tuhan Yesus dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, sampai ketemu di minggu depan ya. Shalom. Salam adik-adik. Saatnya kita akan menghafal ayat hafalan, tetapi sebelum kita menghafal ayat hafalan yang baru, Kak Ferdi mengajak adik-adik untuk menghafal ayat hafalan yang minggu lalu. Adik-adik sudah menghafalnya? Ya, anak pintar, sudah ada yang menghafalnya.
Dari Yohanes 11 ayat yang ke-25. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Ayat hafalan yang baru untuk minggu ini terambil dari Markus 16 ayat 17a. Berbunyi, "Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya." Selamat menghafal adik-adik. Bagi adik-adik yang belum menghafal ayat hafalan yang minggu lalu, Kak Ferdi mengajak terus adik-adik untuk menghafal dan terus menghafal ayat hafalan yang baru yang diberikan oleh Kak Ferdi ini. Selamat menghafal adik-adik. Salam. Adik-adik, kita sudah sampai di penghujung ibadah kita. Kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan, berdoa bersama, mendengarkan cerita firman Tuhan, bahkan menghafal ayat firman Tuhan. Kali ini kita akan berpisah, tapi minggu depan kita akan bertemu kembali di sekolah minggu online yang pastinya dengan sukacita yang sama dan bersama-sama dengan teman-teman semua dan kakak-kakak guru GKIN Revival Kupang. Nah, sebelum kita berdoa, mari kita menyanyikan sebuah pujian, Yesus yang termanis. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Yesus yang termanis. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Ku cinta selamanya. Ku cinta selamanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pimpinan-Mu dari awal, pertengahan hingga berakhirnya ibadah ini. Biarlah sukacita yang daripada Tuhan boleh kami rasakan dan kami bagikan dalam lingkungan kami sehari-hari. Dan biarlah firman Tuhan yang sudah kami dengar kami boleh melakukan dalam kehidupan juga ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar kami boleh bertemu kembali di minggu depan dengan penuh damai sejahtera, dengan sukacita yang sama daripada Tuhan, dan kami boleh bertemu dengan sehat, dengan kuat, dan kami boleh memuji memuliakan Tuhan bersama-sama kembali. Terima kasih Tuhan, hanya ini doa dan harapan kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibadah sekolah minggu kita sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Shalom. Adik-adik.